Seperti biasa, Santi sibuk berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan paginya dengan sang suami. Rencananya pagi ini dirinya akan membuat bubur ayam. Baru membayangkannya saja sudah membuat air liur Santi serasa ingin menetes. Krep, bikin apa sayang? Tanya Calvin dengan tangan yang merangkul TBH Santi dari belakang. Hal ini sudah menjadi pemandangan setiap hari di dapur ketika sang nyonya memasak. Jadi para penghuni sudah tak heran lagi. Keuuhan keduanya bisa membuat siapapun yang melihatnya menjadi iri. Mau bikin bubur ayam? Jawab Santi sambil sedikit menoleh ke arah di mana Calvin yang menumpukan dagu di pundaknya. Cuk, sekilas Calvin mencuri satu cepman di bei-bei wanita tercintanya. Mandi sana, nanti aku susul kalau ini sudah selesai. Titah wanita itu karena hari sudah semakin beranjak siang dan pria itu harus berangkat ke kantor. Enggak mau, aku mau nunggu kamu aja. Tolak Calvin dengan nada yang terdengar manja. Santi hanya bisa menghela nafasnya mendengar jawaban sang suami. Pasrah, karena mau dibujuk pun pasti tetap tak akan mau. Kalau gitu duduk di sana, kata Santi dengan melirik kursi yang ada di area dapur. Di dapur memang sengaja disediakan 2 kursi untuk duduk. Tapi apa coba jawaban dari suami Santi itu? Dia malah menggelengkan kepalanya tanda tak mau. Serasa ingin Santi getok kepalanya menggunakan spatula yang dia pegang. Saking keregetannya. Kalau kamu gak mau duduk, aku bakal marah dan jangan harap aku mau bicara sama kamu. Ancam Santi. Dengan bei-bei yang cemberut, Calvin terpaksa melepaskan pelekannya dari TBH Santi dan berjalan ke arah kursi yang istrinya maksud. Pandangan mata tajam Calvin tak pernah lepas dari semua yang Santi lakukan. Pria itu terus memperhatikan wanitanya, seolah wanita itu akan menghilang jika dia mengalihkan pandangannya sedetik saja. Bi, tolong nanti ini ditata di meja makan ya. Pinta Santi begitu semua hidangannya selesai. Baik nyonya, sahut Bi Ina. Terima kasih Bi, ucap Santi. Sama-sama nyonya, sahut wanita yang kurang lebih seumuran dengan ibu mertuanya itu. Ayo mas, ajak Santi dengan mengulurkan tangan pada prianya. Dan tentu saja Calvin langsung dengan senang hati menerima uluran tangan itu. Keduanya lalu berjalan meninggalkan dapur menuju ke kamar mereka berdua. Kak Santi, panggil Reta yang sudah berdiri di belakang Santi yang sedang berbincang dengan Ana di meja kasir. Merasa namanya dipanggil, membuat wanita itu langsung menoleh ke sumber suara. Loh, Reta, Mama, kaget Santi. Ketiganya berpelukan secara bergantian dan tak lupa Santi juga meraih tangan wanita paruh baya itu untuk disalaminya secara takzim. Kita ganggu nggak? Tanya Reta ganggu. Ya enggak lah. Aku malah senang kalau kamu sama Mama kesini, jawab Santi. Tumben gak kasih kabar kalau mau datang, tanyanya kemudian. Sengaja, mau bikin kejutan buat Kak Santi, sahut Reta yang diangguki oleh Mama Lira. Sayang, kamu sibuk gak? Tanya wanita yang menempati tahta tertinggi di hati suaminya itu. Enggak, Mam, jawab Santi. Bagus kalau begitu, sahut Reta yang membuat Santi langsung menoleh ke arah adik iparnya. Maksudnya? Tanya Santi. Aku sama Mama mau ngajak Kak Santi buat jalan ke mall. Jawab Reta. Iya kan, Mam? Tanyanya dengan mata melirik ke arah sang mama mertua. Jawab Mama Lira sambil menganggukkan kepalanya. Kita sudah lama nih gak quality time bareng, sambungnya. Gimana Kak? Tanya Reta penuh harap. Begitu pula dengan Mama Lira. Aku sih mau-mau saja, tapi aku telepon Mas Calvin dulu ya, buat minta izin. Ujar wanita itu. Walau bagaimanapun, dia adalah wanita yang bersuami. Jadi tentu saja semuanya harus seizin suaminya. Mama sama Reta duduk dulu.
Pesen apa saja yang ingin dimakan. Aku yang traktir, kata Santi sebelum memulai panggilan teleponnya dengan Calvin. Begitu izin sudah dikantongi, ketiga wanita Andero itu langsung melesat menuju ke salah satu mall terbesar yang ada di sana. Mall yang masih milik keluarga Andero di bawah naungan perusahaan Andero. Pertama, Mama Lira mengajak kedua menantunya untuk melakukan perawatan di salon langganannya. Dia ingin dirinya juga kedua menentunya mendapatkan perawatan yang luar dan dalam agar suami-suami mereka semakin betah di rumah dan tak akan bisa berpaling ke wanita lain. Cukup lama, sekitar 2 jaman lebih mereka di sana. Begitu selesai, Mama Lira langsung menggandeng keduanya untuk memasuki satu persatu toko dengan brand terkenal dengan harga tak main-main untuk memilih keperluan mereka. Dari dress, kemeja, tas, bahkan sampai sepatu. Tak lupa Emma pun juga ikut bersama mereka bertiga. Ayo, ajak Mama Lira yang kembali menarik tangan Santi begitu menyadari bahwa wanita itu diam. Rasanya Santi begitu ragu saat ingin melangkah masuk ke dalam. Mama Lira yang masih semangat 45 langsung meraih apapun itu yang menurutnya bagus serta cocok untuk dirinya. Juga kedua menantunya. Santi hanya diam dan memilih untuk duduk di sofa yang telah disediakan. Lagian dia juga bingung mau beli apa di toko itu. Toko yang hanya menjual pakaian dalam wanita dan pria. Banyak banget, Mam, tanya Santi yang langsung berdiri dari duduknya kala melihat Nyonya Lira membawa beberapa paper bag di tangannya. Mama Lira tersenyum dan langsung memberikan 2 paper bag tersebut pada Santi dan juga Rita yang saat ini berdiri di belakangnya. Terima kasih, Mam. Makin sayang sama Mama. Ucap Santi yang langsung memeluk TBH wanita parubaya itu yang kemudian bergantian dengan Rita yang ternyata berdiri di belakang Mama Lira. Meskipun dengan jarak yang tak terlalu dekat. Nggak apa-apa. Lagian ini semua juga Mama lakukan untuk kesenangan para anak laki-laki Mama. Sahut Mama Lira yang disertai kekehan. Jangan dibuka sekarang, nanti di rumah aja kalau Mama sudah nggak kelihatan. Cegah Mama Lira saat Reta hendak membukanya. Reta yang tertangkap BSAH hanya bisa nyengir memamerkan gigi putihnya. Namun, beberapa detik kemudian, Mama Lira langsung menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Awas aja, kalau nggak sampai di rumah bukannya. Ancam Mama Lira. Ketiganya keluar dari sana guna mencari restoran untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Bahkan para cacing di perutnya pun seakan berdemo saat ini. Resto Masakan Nusantara, gumam Mama Lira, dan langsung mengajak Santi juga Reta masuk. Duduk lalu memesan menu masing-masing sambil menunggu ketiganya. Memilih mengobrol agar tidak jenuh. Calvin masih suka lembur, Santi, tanya Mama Lira pada salah satu menantu perempuannya. Sesekali masih lembur, tapi sudah gak seperti kemarin-kemarin kok, Mam, sahut Santi. Nanti kalau dia kambuh lembur terus, kasih tahu aja Mama atau Papa. Nanti biar kami yang tegur. Ini juga berlaku untuk kamu, tak? Kata Mama Lira. NK aja mengabaikan menantu Mama, ujarnya. Bahagia dan selalu bersyukur yang dirasakan oleh Santi dan Reta karena bisa memiliki mertua yang sebaik serta seperhatian ini. Kenapa, sayang? Tanya Calvin saat melihat sang istri sedang berdiri dekat jendela seolah menikmati sesuatu yang menarik di luar sana. Namun pada kenyataannya jika dilihat lebih seksama, pandangan mata wanita itu kosong. Bak sedang ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Calvin yang tadinya sedang duduk berdua bersama sang istri di ruang keluarga seusai makan malam harus terganggu dengan panggilan telepon dari Nick untuk membalas salah satu pekerjaan sehingga membuat Calvin meninggalkan Santi dan masuk ke ruang kerjanya. Santi yang ditinggal sendiri pun lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Sebagai informasi, Emma yang tadinya tak tinggal di rumah itu jadi beralih tinggal di sana atas perintah langsung dari Calvin. Dirinya yang sering telat pulang atau bahkan lembur merasa kasihan pada sang istri.
Jadi dia pikir dengan adanya Emma di sana bisa menjadi teman Santi dan semua pekerjaan yang tadinya memanggil Santi dengan sebutan Nona juga beralih jadi Nyonya atas perintah Calvin juga. Karena bagi Calvin, Nona adalah panggilan untuk wanita yang belum menikah. So, karena Santi sudah menikah, maka panggilan yang pasnya adalah Nyonya. Kembali ke topik. Santi yang masih begitu asik dengan pikirannya sama sekali belum sadar akan kedatangan Calvin. Bahkan pertanyaan pria itu pun seolah tak didengar olehnya. Krep, sayang, bisik Calvin tepat di telinga wanita itu saat sudah berhasil memeluk TBH istrinya. Santi tersentak kaget akan pelukan serta bisikan yang Calvin layangkan padanya. Kamu bikin aku kaget, Mas, kata Santi dengan pelan. Tak lupa tangan wanita itu juga memukul pelan punggung tangan Calvin yang melingkar di perutnya. Lagi mikirin apa? Tanya Calvin yang kini malah menumpukan dagunya di pundak Santi. Aku nggak mikirin apa-apa, Mas. Cuma lagi lihat langit malam ini yang terlihat sedikit mendung. Jawab Santi. Istri aku sudah mulai bohong ini sama suaminya sendiri. Kata Calvin yang tentu saja tak percaya dengan begitu saja akan jawaban yang diberikan Santi padanya. Calvin melepaskan pelukannya dan sedikit memaksa Santi agar menghadap dirinya. Aku ini suami kamu loh. Kamu masih belum mau terbuka sama suami sendiri. Kata Calvin dengan nada yang pelan. Bahkan salah satu tangan pria itu sudah mengelus pipi ML Santi menggunakan jarinya. Aku, kata Santi yang menghentikan kalimatnya untuk mengambil napas. Dengan dalam sejenak guna menetralisir kegundahan hatinya. Aku lagi kangen ayah, liris Santi dengan kepala yang tertunduk. Terus sekarang maunya gimana? Tanya Calvin. Mau ketemu ayah kamu? Tanyanya lagi yang kini bahkan TBH Santi sudah dia tarik ke dalam pelukannya. Santi menggelengkan kepalanya. Aku cuma mau lihat ayah saja dari jauh, itu sudah cukup. Bisa mengobati rasa rinduku, lirih Santi. Aku gak mau ketemu ayah karena aku gak mau nanti ayah malah jadi marah-marah gara-gara lihat aku. Sambungnya. Besok kita lihat ayahmu di jalan yang biasanya. Sahut Calvin. Sudah, jangan nangis lagi. Nanti kalau istriku yang cantik ini berulah jadi jelek gara-gara banyak menangis, gimana? Bujuk Calvin agar Santi tak menangis. Sayang, aku boleh nanya enggak? Dan kamu harus jawab jujur pertanyaan aku ini. Kata Calvin yang diangguki oleh Santi. Maaf, ini sebelumnya. Ayah kamu sudah begitu jahat. Apa kamu yang dendam atau sakit hati gitu sama dia? Tanya Calvin dengan rasa penasaran yang begitu tinggi. Dendam sih enggak, tapi rasa sakit hati pasti ada, jawab Santi. Dan benci, sambungnya. Aku benci dengan semua perbuatan serta tingkah lakunya. Tapi bukan benci dengan orangnya. Imbuh wanita itu lagi. Walau bagaimanapun perlakuannya padaku, dia tetaplah ayahku, Mas. Darahnya yang mengalir dalam TBH ku pun tak akan bisa dipungkiri sampai kapanpun. Imbuhnya, selamanya dia tetap ayahku, Mas. Sambungnya lagi. Sudah malam, sekarang kita tidur ya. Ajak Calvin yang diangguki oleh Santi. Jika Calvin dan Santi terlelap dalam tidurnya, beda lagi dengan Rini. Malam ini wanita itu terus saja mengamuk dan menyalahkan dirinya sendiri. Marah-marah, ngamuk tak jelas, bahkan sesekali tertawa dan kemudian menangis. Kenapa semuanya terjadi padaku? Teriak Rini. Anakku, mana anakku? Teriaknya lagi. Hahaha, aku sudah BNEUH anak aku sendiri, kata Rini dengan tertawa. Hiks, 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 anakku telah MATI. Maafkan ibumu yang begitu ceroboh ini. Sedetik kemudian dia menangis dengan tangan memegang perutnya yang kini rata. Rini, panggil Rifan. Diam kamu, diam. Bentak dengan emosi yang semakin tak terkendali. Rini,
Tolong kendaliin diri kamu, bujuk Rifan. Anakku, anakku, aku mau anakku. Katanya lagi, aku mau anakku, aku mau bersama anakku. Sambungnya dengan mata melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Rini yang melihat sebuah PSIU, buah di atas nakas sampai tempat tidurnya pun, langsung meraihnya. Rini, kamu mau apa? Tanya Nyonya Lucy. Mau anakku, mau sama dia, kata Rini. Rini, lepaskan PISU, itu ya, itu sangat berbahaya. Bujuk Nyonya Lucy dengan mengulurkan tangannya hendak meminta PISU tersebut. Tapi Rini malah mengacungkan PSIU tersebut ke arah Nyonya Lucy. Kamu ikut aku sama anak aku ya? Mau? Tanya Rini. Yuk kita pergi sama-sama ke tempat anak aku. Anak aku pasti senang kalau punya teman yang banyak. Sambungnya yang dijawab dengan gelengan kepala oleh wanita paruh baya itu. Saat Rini sibuk meladeni Nyonya Lucy, Rifan sudah berdiri di sampingnya dan langsung meraih tangan Rini dan melepaskan PISU itu secara paksa. Dokter yang baru datang dan melihat bagaimana kacaunya Rini memilih untuk memberinya suntikan obat agar pasiennya itu lebih tenang. Kenapa Rini seperti itu, dok? Tanya Nyonya Lucy. Rini yang beberapa hari ini hanya terdiam dengan pandangan kosong. Tiba-tiba berteriak-teriak seperti tadi membuat mereka panik sekaligus khawatir. Seperti yang sudah saya katakan dari kemarin, bahwa Nyonya Rini sepertinya belum bisa menerima kematian bayinya, Nyonya. Jawab sang dokter. Jadi apa yang harus kami lakukan, dok? Tanya Tuan Prayoga. Pasien sepertinya harus kita pindahkan ke ruang sakit jiwa, Tuan. Jawab sang dokter. Keadaannya semakin buruk dan bahkan jika dibiarkan di luar, cukup bisa membahayakan dirinya sendiri, juga orang lain. Papar sang dokter. Apa nggak ada jalan lain, dok? Tanya Nyonya Lucy. Tidak, Nyonya. Karena dia bisa sewaktu-waktu mengamuk seperti tadi. Jawabnya. Dan itu adalah jalan satu-satunya agar beliau langsung mendapatkan penanganan. Imbuhnya. Bagaimana ya, Rif? Tanya Nyonya Lucy. Sesaat setelah dokter dan perawat keluar dari sana. Kalau ayah selama itu untuk kebaikan Rini, ya ayah setuju aja. Jawab Tuan Prayoga. Tapi di sini nama baik keluarga kita dipertaruhkan loh ayah. Sahut Nyonya Lucy. Apa kata orang jika tahu menantu keluarga Prayoga, GL? Sambungnya. Nama baik keluarga mana yang ibu jaga? Nama baik keluarga kita bahkan sudah HNCO dari kemarin-kemarin kena ulah putra dan menantu kamu itu, Bu. Kata Tuan Prayoga. Rif, pokoknya ibu gak mau tahu ya. Kalau sampai Rini benaran masuk rumah sakit jiwa, kamu harus cerai sama dia. Kata Nyonya Lucy yang beralih pada sang putra.